Assalamualaikum. Kali ini kita akan sharing cara belajar dan mengajar online atau mengerjakan tugas atau membuat sketsa, menggambar atau apalah ya terserah. Cukup dengan menggunakan HP dan tablet gambar yang murah. Alat yang kita butuhkan yang pertama adalah HP Android versi 6 ke atas. Pada beberapa model Samsung, ini tidak kompatibel ya. Yang kedua adalah kabel OTG. Yang ketiga tablet gambar. Dan yang keempat adalah aplikasi note atau mencatat atau aplikasi menggambar. Kalau menurut produsennya, tablet gambar ini cuma bisa dioperasikan dalam mode portrait seperti ini. Tapi ternyata kita tetap bisa pakai dalam mode landscape, walaupun nanti aplikasinya tetap terbalik ya dalam posisi portrait, dengan cara mematikan fungsi rotate, jadi fungsi rotate-nya dikunci. Sekarang kita pasang. Kita praktek langsung. Nah, ini kita pasang ke colokannya ya, colokannya adalah, Type C. Kemudian kita buka aplikasinya, sini saya pakai Squidnote. Squidnote ya, bukan Squidward, please. Oke, atau mau pakai aplikasi lain juga bisa, tapi saya cukup enak pakai ini karena ada garisnya nih mirip buku tulis, kita bisa setting-setting. Oke, perhatikan ya, ini kalau posisi handphonenya portrait, posisi tabletnya landscape, kita kalau menarik garis ke kanan, maka yang muncul di layar itu garis ke bawah, bukan garis ke kanan. Tapi kalau layarnya kita putar jadi landscape, dan kita tarik garis ke kanan, maka yang muncul garis ke kanan. Sekarang kalau layarnya kita balik lagi ke dalam posisi portrait, dan tabletnya juga kita sejajarkan dalam posisi portrait, maka kalau kita tarik garis ke kanan, maka di layar juga akan muncul garis ke kanan. Oke, sekarang, karena saya ingin memberi contoh menggunakan tablet gambar ini secara landscape, supaya bidang gambarnya lebih luas, karena misalnya kita mau menulis sesuatu yang panjang gitu kan, lebih enak kalau dalam posisi landscape. Sekarang kita setting kertasnya misalnya ini, eee, A5, kemudian background-nya kita kasih garis, kalau dikasih background garis nanti dia posisinya ke potret ya, jadi tulisan kita akan bersilangan dengan garisnya. Jadi kita kasih background-nya yang grid aja supaya kita tetap punya garis bantu, kemudian kita setting kertasnya, landscape juga, supaya seolah-olah kita sedang menulis di buku A5. Oke, sekarang kita balik ke posisi landscape, layar dan tablet gambarnya. Kita lihat, menggunakan tablet gambar ini tuh ada pen pressure-nya. Menggunakan tablet ini jadi cocok atau bagus untuk membuat tulisan indah, atau bikin doodle, atau menggambar atau membuat, karya seni lainnya. Di pennya ada tombol yang bisa berfungsi untuk merubah pen menjadi penghapus ataupun sebaliknya. Kalau sudah selesai, kemudian tugasnya bisa kita simpan dalam bentuk PDF, kemudian kita share kepada guru atau misalnya guru kepada murid, atau misalnya guru mau presentasi lewat, Google Jamboard, atau mau mengkoreksi, tugas siswa lewat PDF. Sekarang kita coba tulis soal. Nah, ini saya tulis seperti di buku, ini speed-nya saya cepatkan sedikit 2 kali, tapi antara yang menggunakan tablet dengan buku ini sama ya. Kemudian kita bandingkan hasilnya dari kecepatan menulis, kemudian rasa menulis, dan hasil tulisan. Menggunakan tablet ini mirip sekali dengan menulis di buku. Cuman kalau menulis di buku mata kita itu menuju ke buku, kalau menulis dengan tablet mata kita geser sedikit ke arah layar. Kenapa sih kok ribet mesti pakai tablet gambar, mesti nambah duit lagi dong, kenapa nggak ketik aja? Kalau saya pribadi sebagai orang tua,
kalau ngelihat anak kerjakan tugas itu lebih senang dia menulis daripada dia mengetik. Karena kalau tugas ditulis itu berarti dia ada proses membaca 2 kali. Ketika sebelum menulis kan dia baca dulu nih apa yang mau ditulis, kemudian ketika dia menulis, dia itu membaca ulang lagi dan tangannya tuh ada mengingat gitu. Jadi dia ada memori yang tersimpan di otaknya maupun di ototnya. Sedangkan kalau tugas diketik, mungkin kalau memang tugasnya untuk melatih mengetik ya nggak apa-apa. Cuman kalau, tugas selain itu biasanya anak-anak itu cenderung kopas, jadi dia tidak membaca secara utuh tugasnya, cuman dia ngelihat sekilas, "Oh ini jawabannya," kemudian dia kopas, sudah gitu. Kenapa nggak nulis aja pakai jari? Kan simpel, murah, lagian layar HP itu kan udah layar sentuh. Kita coba nih ya, nih, ini saya tulisnya lambat sekali dan layarnya sudah dibesarkan. Hasilnya, jelek banget, nulisnya susah, nggak bisa cepet, hasilnya jelek. Coba pakai stylus DIY nih ya, ini saya stylus bikin sendiri. Harus disemprot dulu pakai alkohol sedikit. Sekarang kita coba tulis. Lumayan sih, tapi, enggak juga ya, nggak bagus. Nggak praktis gitu, malah bikin lambat. Ini saya punya stylus pen yang murah-murah nih ya, harganya 50 ribuan. Sekarang kita coba pakai yang ini. Ini ada 2 model ujungnya, yang model disk sama yang model, kawat gitu ya. Sama aja, nggak enak, nggak bisa cepet, dan nggak bisa detail gitu, nggak bisa kecil-kecil nulisnya. Oke, pakai Active Stylus dong, kayak Apple Pencil. Nih, saya ada iPad Air lama, iPad Air 2. Saya belikan stylus yang harga 380-an. Nggak enak juga, dia ada delay lambat dan kita nggak bisa nulis cepat, pasti ada yang hilang gitu nih, kayak huruf A-nya nggak bulat, terus huruf G, pasti ada yang tidak sempurna. Jauh sekali feel-nya sama kalau kita pakai tablet gambar. Kecuali kalau memang ada dana, ya memang bagusnya beli iPad, kemudian pakai Apple Pencil, wah itu udah enak banget. Sekarang kita sambil praktek pakai mode portrait ya. Kita coba gambar sesuatu nih, pakai aplikasi Ibis Paint. Emang berapaan sih harganya tablet kayak gini? Oke, model yang saya pakai ini mereknya Fake, model A15 Pro. Belinya sekitar setahun yang lalu, harganya 600 ribuan, lewat aplikasi Tokopedia. Ukuran layarnya 10 kali 6 inci. Masih mahal. Ini tuh jauh lebih murah loh dan lebih awet dibanding beli tablet, yang macam tablet belajar kayak Advan gitu ya, yang harganya di atas 1, bahkan yang kalau pakai stylus itu di atas 2. Tapi kalau ada duit ya nggak apa-apa, ini kan alternatif. Kalau mau yang lebih murah dan masih nyaman digunakan, itu masih ada opsi, ada tipe Fake S640. Ukurannya cuma 6 kali 4 inci, tapi kalau dipakai untuk menulis atau menggambar di Android yang ukuran layarnya lebih kecil daripada ukuran tablet itu masih dirasa nyaman. Jangan ambil yang ukuran lebih kecil karena ada lagi yang ukuran 3 kali 4 inci itu saya punya nggak enak banget dipakainya. Nulisnya jadi jelek, tangan juga cepet kram. Ini harganya kisaran 300-an ribu ya, berarti kita cuma perlu nabung 12 ribuan sehari. Ini murah banget loh. Semakin besar layar, semakin besar tablet gambar dibutuhkan. Tapi bukan berarti semakin besar ukuran tabletnya itu berarti semakin bagus ya, nggak juga, karena kalau semakin besar tablet gambarnya berarti tangan kita akan semakin cepat lelah juga, lengan gitu, karena kita memakai lengan untuk menggambar. Tapi kalau terlalu kecil layarnya, maka yang pegel itu adalah pergelangan tangannya. Untuk pemakaian yang khusus di HP Android, ini ada 2 tipe tablet di pasaran. Yang pertama, tablet gambar memakai layar secara penuh diproyeksikan ke layar handphone, jadi semuanya itu terpakai. Yang ini ada 2 merek yang model begini ya, merek Fake dan XP Pen. Kemudian model kedua yaitu dia cuma memakai sebagian layarnya. Jadi kalau yang aktif itu layarnya warna biru,
Nah, yang bisa dipakai untuk menulis di Android itu cuman yang warna orange, jadi sebagiannya itu nggak aktif. Nah, ini biasanya model Huion, Wacom, dan Gaomon. Tapi kalau model Huion yang display tablet sama Wacom display tablet itu dia pakai layar secara full ya, cuman itu kan mahal, harganya di atas 5 juta. Jadi kalau memang niatnya mau dipakai di HP Android atau tablet Android, itu saran saya mending ambil yang merek fake atau XP Pen supaya lebih nyaman nanti dipakai nulisnya. Kecuali kalau dipakainya di laptop atau di PC itu nggak masalah ya merek merek apapun. Sekarang kelemahan-kelemahannya, ada dong kelemahannya pasti ya. Yang pertama itu yang saya rasakan baterainya kesedot sama tablet. Biarpun mungkin nggak banyak kali dia perlu powernya ya, karena kan ini tabletnya dicolok ke handphone, jadi dia pakai power di handphone. Kebetulan apa HP saya aja yang udah jelek nih baterainya ya, udah mulai soak kali ini. Jadi kalau dipakai menggambar dengan tablet itu dia cepat habis. Yang kedua, karena kalau kabel OTG-nya itu sering kesenggol, akhirnya dia jadi goyang-goyang dan mudah lepas atau mudah dol. Kelemahan ketiga, kalau layar handphonenya itu nggak kita dudukkan, eee, pakai phone holder gitu, kalau dia sejajar dengan meja, itu lama-lama punggung kita agak pegel ya, punggung sama leher, karena kita kan akan menunduk ngelihat ke bawah gitu, ngelihat ke arah handphone. Jadi itu bisa bikin punggung nggak bagus sih. Jadi memang pemakaiannya nggak boleh terlalu lama juga, atau kita ya sebentar-sebentar senam gitu, peregangan. Mungkin ada masukan lain dari, teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu sharing dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.